Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Akila dari SMKN 26 Jakarta dari kelas 10 KGSP 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang apa itu senyawa formaldehida. Pengertian formaldehida. Senyawa kimia formaldehida juga disebut metanal atau formalin, merupakan aldehida dengan rumus kimia H2CO yang berbentuknya gas atau cair yang dikenal sebagai formalin, atau padatan yang dikenal sebagai paraformaldehid atau trioksen. Asal senyawa formaldehida. Pada umumnya formaldehida terbentuk akibat reaksi oksidasi katalitik pada metanol. Oleh sebab itu, formaldehida bisa dihasilkan dari pembakaran bahan yang mengandung karbon dan terkandung dalam asap pada kebakaran hutan, knalpot mobil, dan asap tembakau. Dalam atmosfer bumi, formaldehida dihasilkan dari aksi cahaya matahari dan oksigen terhadap metana dan hidrokarbon lain yang ada di atmosfer. Formaldehida dalam kadar kecil sekali juga dihasilkan sebagai metabolit kebanyakan organisme, termasuk manusia. Ciri-ciri dari formaldehida antara lain yaitu berupa cairan dalam suhu ruangan, tidak berwarna, bau sangat menyengat, dan mudah larut dalam air dan juga alkohol. Pembentukan formaldehida. Secara industri, formaldehida dibuat dari oksidasi katalitik metanol. Katalis yang paling sering dipakai adalah logam perak atau campuran oksida besi dan molibdenum serta vanadium. Dalam sistem oksida besi, yang lebih sering dipakai adalah proses Formox. Reaksi metanol dan oksigen terjadi pada 250 derajat Celcius dan menghasilkan formaldehida berdasarkan persamaan kimia 2CH3OH plus O2 menjadi 2H2CO plus 2H2O. Katalis yang menggunakan perak biasanya dijalankan dalam temperatur yang lebih tinggi, kira-kira 650 derajat Celcius. Dalam keadaan ini, akan ada dua reaksi kimia sekaligus yang menghasilkan formaldehida. Satu seperti yang di sebelumnya, sedangkan satu lagi adalah reaksi dehidrogenasi, yaitu CH3OH menjadi H2CO plus H2. Bila formaldehida ini dioksidasi kembali, akan menghasilkan asam format yang sering ada dalam larutan formaldehida dalam kadar ppm. Di dalam skala yang lebih kecil, formalin bisa juga dihasilkan dari konversi etanol yang secara komersial tidak menguntungkan. Selanjutnya ada metode untuk analisis formalin. Formalin dapat ditentukan kadarnya secara titrasi asam basa dengan menambahkan hidrogen peroksida dan NaOH1N dengan pemanasan pembuihan berhenti dan dititrasi dengan HCl1N menggunakan indikator phenolphthalein. Reaksinya adalah sebagai berikut. HCHO plus H2O2 menjadi HCOH plus H2O. HCOH plus NaOH menjadi HCONa plus H2O. NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Prosedur untuk metode asidia-kalimetri adalah di pipet 10 ml hasil destilat dipindahkan ke Erlenmeyer. Kemudian ditambah dengan campuran 25 ml hidrogen peroksida encer pekat dan 50 ml natrium hidroksida 0,1 N. Kemudian dipanaskan di atas penangas air hingga pembuihan berhenti dan dititrasi dengan asam klorida 0,1 N menggunakan indikator larutan phenolphthalein. Dilakukan penetapan blanko di pipet 50,0 ml NaOH 0,1 N ditambah 2-3 tetes indikator phenolphthalein. Dititrasi dengan HCl 0,1 N di mana 1 ml natrium hidroksida 0,1 N dan 3,003 mg HCHO. Kemudian ada kegunaan formaldehida. Formaldehida mampu dipakai untuk membasmi beberapa bakteri, sehingga sering dipakai sebagai disinfektan dan juga sebagai bahan pengawet. Sebagai disinfektan, formaldehida dikenal juga dengan nama formalin dan bisa juga dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, kapal, gudang, dan juga pakaian. Formaldehida juga dipakai sebagai pengawet dalam vaksinasi. Dalam anggota medis, larutan formaldehida dipakai juga untuk mengeringkan kulit, misalnya mengangkat kutil. Larutan dari formaldehida sering dipakai dalam membalsem untuk mematikan bakteri serta untuk sementara mengawetkan bangkai.
Di dalam industri, formaldehida kebanyakan dipakai dalam produksi polimer dan rupa-rupa bahan kimia. Bila digabungkan dengan fenol, urea, dan melamina, formaldehida menghasilkan resin termoset yang keras. Resin ini dipakai untuk lem permanen, misalnya yang dipakai untuk kayu lapis atau triplek atau karpet. Juga dalam bentuk busa-busanya sebagai insulasi. Kemudian di sini juga ada kegunaan formalin secara umum, yaitu sebagai bahan pengawet mayat, sebagai pembasmi lalat dan serangga pengganggu lainnya, sebagai bahan pembuatan sutra sintetis, zat pewarna, kaca pantul, sebagai pengeras lapisan gelatin dan kertas dalam dunia fotografi, sebagai bahan pembuatan pupuk dalam bentuk urea, sebagai bahan untuk pembuatan produk parfum, sebagai bahan pengawet produk kosmetika dan pengeras kuku, sebagai pencegah korosi untuk sumur minyak, dan yang terakhir, dalam konsentrasi yang sangat kecil, kurang dari 1%, formalin dipakai sebagai pengawet untuk berbagai benda atau barang konsumen, seperti pembersih benda atau barang rumah tangga, air pencuci piring, pelembut kulit, perawatan sepatu, sampo mobil, lilin, pasta gigi, dan pembersih karpet. Selanjutnya ada penggunaan formalin yang salah. Melalui sejumlah survei dan pemeriksaan laboratorium, ditemukan sejumlah produk pangan yang memakai formalin sebagai pengawet. Praktek yang salah seperti ini dilakukan oleh beberapa produsen atau pengelola pangan yang tidak bertanggung jawab. Beberapa contoh produk yang sering dikenal mengandung formalin misalnya adalah yang pertama ikan segar. Ikan basah yang warnanya putih bersih, kenyal, insangnya berwarna merah tua, bukan merah segar. Awet sampai beberapa hari dan tidak mudah busuk. Yang kedua ada ayam potong. Ayam yang sudah dipotong berwarna putih bersih, awet dan tidak mudah busuk. Yang ketiga ada mie basah. Mie basah yang awet sampai beberapa hari dan tidak mudah basi dibandingkan dengan yang tidak mengandung formalin. Yang terakhir ada tahu. Tahu yang bentuknya sangat bagus, kenyal, tidak mudah hancur, awet beberapa hari dan tidak mudah basi. Kemudian ada dampak atau masalah yang ditimbulkan. Beberapa efek jika tubuh terkena cairan formalin, yaitu yang pertama ada gangguan pernafasan. Formalin atau formaldehida dapat merusak saluran pernafasan bawah dan atas. Ketika terhirup dalam jumlah yang banyak, sakit tenggorokan, sensasi hidung dan tenggorokan terbakar, serta hidung tersumbat merupakan gejala iritasi saluran pernapasan atas. Iritasi ini biasanya terjadi jika tingkat formalin melebihi 1 ppm. Pada kasus di mana kadar formalin melebihi 50 ppm dapat menyebabkan seseorang mengalami pneumonia, bronkitis kronis, atau bahkan kematian. Yang kedua, gangguan penglihatan. Pada penglihatan, mata relatif lebih sensitif terhadap formalin. Konsentrasi zat di atas 0,03 ppm hingga 0,5 ppm dapat menyebabkan sensasi terbakar, gatal, perih, dan kemerahan pada mata. Dalam kasus tingkat formalin melebihi 100 ppm atau bersentuhan langsung dengan mata, dapat membuat mata mengalami cedera optik yang parah hingga hilangnya penglihatan. Yang ketiga, iritasi kulit. Kulit yang langsung tersentuh dengan cairan formalin dapat menyebabkan iritasi seperti ruam dan gatal-gatal. Paparan berlebihan terhadap formalin juga dilaporkan dapat menyebabkan dermatitis alergika. Yang keempat, kerusakan usus. Jika tertelan, formalin dapat menyebabkan kerusakan parah di dalam perut. Gejalanya adalah mual, muntah, dan sakit perut. Selain itu, formalin juga dapat menyebabkan kerusakan pada organ seperti ginjal, hati, pankreas, dan limpa. Hal yang dapat dilakukan jika terkena cairan formalin. Di sini, pada kasus gangguan pernafasan, jika korban masih bisa berjalan, bawa segera ke lokasi terbuka dengan udara yang segar. Korban yang tidak dapat berjalan harus dipindahkan dengan hati-hati dan mencari perawatan medis sesegera mungkin. Bila terkena mata, basuh mata dengan hati-hati selama 20 menit. Tindakan segera ini dapat menolong korban dari iritasi mata yang berlebihan. Yang ketiga, dalam kasus iritasi kulit, bersihkan area yang terkena formalin secara menyeluruh dengan air biasa selama 4 hingga 6 menit. Lepas pakaian yang terkena formalin karena bisa saja telah terkontaminasi.
Yang terakhir, jika tertelan formalin, korban yang masih sadar harus segera diberikan 100 hingga 200 ml susu untuk menetralisir racun. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang senyawa dari formaldehida. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.